butuh bantuan nih. Apa? Aku tuh dapat kabar hari ini ada online kelas dadakan. Tapi handphone aku mati nih tuh, nggak bisa, baterainya habis. Terus nggak ada orang yang bawa charger juga, aku juga nggak bawa. Aku boleh nggak pinjam handphone sebentar aja? Maksudnya kamu mau pinjam handphone aku? Iya, sebentar aja Mbak. Ini penting banget online kelasnya. Kalau nggak aku nggak dapat nilai nih. Bentar Mbak, aduh gimana ya? Gimana ya? Pinjam dong Mbak. Tanggung banget lagi. Udah jam segini. Penting banget nih. Ya udah deh, Mbak Rum. Ini aku pinjemin deh buat kamu. Semoga ini bisa membantu kamu ya. Beneran gak apa-apa Mbak Sari? Makasih banyak ya Mbak Sari. Sama-sama. Aku ikut kelas dulu ya. Semoga sukses ya kelasnya. Makasih. Makasih Mbak. Aku online dulu ya. Makasih ya Mbak. Dah. Nanti aku kembaliin. Bentar ya Mbak. A few moments later. Mbak Sari. Mbak. Mbak Rum. Iya Mbak, kenapa? Udah nih. Makasih ya Mbak. Udah dipinjemin. Oh udah Iya. selesai tugasnya. Udah, makasih banyak ya Mbak. Oh ya udah, Thank besok you. kalau mau minjem lagi boleh kok. Bener. Iya. Oke. Iya. Adik-adik, Tuhan mengajarkan kita untuk berkorban. Seperti tadi kita telah melihat, dia mau rela berkorban untuk temannya. Apakah adik-adik di rumah mau melakukannya? Kita boleh melakukannya mulai dari hal yang terkecil. Contohnya, ketika kalian bermain, mama papa minta tolong sama kalian, kalian meninggalkan mainannya lalu menolong mama. Atau adiknya di rumah sedang menangis, pengen main bersama, kita ajak adik kita buat main bersama. Atau teman kita yang ada di sekolahan mungkin saat itu tidak membawa pensil, kita boleh meminjamkannya. Kita mau berkorban untuk teman kita seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Ya, adik-adik, tadi siapa yang sudah menonton bersama-sama tentang Super Command tadi? Aku baru, aku udah nonton tadi. Ya, nah adik-adik yang tadi itu benar sekali yang Super Command bicara. Kalau kita bisa rela berkorban dimanapun kita berada dari hal-hal yang kecil. Nah adik-adik siapa di sini yang mau berkorban untuk orang lain? Ayo. Aku mau Mbak. Ya, kita semua mau ya. Yuk kita belajar rela berkorban seperti tema kita hari ini. Kita mau mulai ibadah kita mau sama-sama bangkit berdiri dan kita akan bernyanyi. Oh, sukacitaku. Yuk bangkit Mbak berdiri. Sari dan baru ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat.
Pam 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 pam. Adik-adik, masih tetap berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan kembali. Ayo semuanya, kita akan bersukacita bersama menyanyikan Seindah-indah Pelangi. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk berdoa pembukaan. Nah, kita mau bernyanyi bersama-sama. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh
Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan sekolah minggu. Berkatilah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Terbukalah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Terbukalah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Adik-adik, siapa nih yang udah siap untuk mendengarkan cerita? Baru udah siap belum? Siap dong. Nah, Mbak Sari juga udah siap. Adik-adik siap kan? Oke, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau menyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Ikutin Mbak Sari dan Barum ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Shalom. Nah, adik-adik, setelah kita tadi memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita mulai, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, dan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Tuhan, pagi ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu, mengucap puji syukur dan terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Bimbing kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami dapat memahami maksud dari firman-firman-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkenan berfirman bagi kami, dan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus Juru Selamat, kami siap menerima firman-Mu. Amin. Firman Tuhan kali ini akan diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 20 sampai dengan 33. Judul perikopnya adalah Yesus memberitakan kematiannya. Pada awal kisah ini ada beberapa orang Yunani datang kepada Filipus yang mengatakan ingin menemui Yesus. Nah, adik-adik, untuk lebih lengkapnya mari kita simak tayangan ini.
Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Adik-adik, pada tayangan tadi Tuhan Yesus sudah memberitakan tentang kematiannya. Bahkan sebelum dia diserahkan kepada Pontius Pilatus, Yesus memberitakan bahwa dia datang ke dunia untuk mati. Padahal Tuhan Yesus bisa saja memohon kepada Allah untuk menyelamatkan dirinya dari kematian di kayu salib. Namun hal itu tidak dilakukannya karena kerelaannya berkorban untuk keselamatan kita. Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Tuhan Yesus rela mengorban dirinya untuk disalibkan, rela untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus rela untuk berkorban bagi kita semua. Berkorban adalah tidak melakukan hal yang kita sukai, untuk melakukan hal lain yang baik, dan membuat orang lain merasa senang, bahagia, damai, membuat orang lain maupun diri kita sendiri menjadi lebih baik. Seperti mengorbankan waktu kita bermain untuk membantu orang tua di rumah, membereskan kamar, membereskan buku-buku setelah belajar, mengembalikan barang-barang ke tempatnya semula setelah kita pergunakan. Hal ini tentu saja akan meringankan pekerjaan di rumah, akan meringankan pekerjaan orang tua maupun pekerjaan kita sendiri. Kita menjadi lebih mudah menemukan barang-barang yang kita perlukan pada saat dibutuhkan. Kita juga bisa membantu adik belajar sehingga adik kita dapat mengatasi kesulitan-kesulitan dalam menerima pelajaran. Kita mengurangi waktu kita bermain gadget seperti HP, PS, komputer, dan lain-lain yang terlalu lama untuk lebih banyak belajar, mengulang kembali pelajaran-pelajaran sekolah. Hal ini tentunya akan membuat kita menjadi lebih baik dalam mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kita. Bisa juga kita berbagi dengan orang lain, kita tidak berebut mainan dengan adik atau kakak atau teman, karena akan lebih baik bagi kita kalau kita bisa bermain bersama-sama.
berbagi makanan untuk orang-orang yang membutuhkan, tidak membuang-buang makanan, mengambil makanan secukupnya agar orang lain dapat menerima makan juga. Akan lebih baik bagi kita mengambil secukupnya dan habis daripada kita mengambil terlalu banyak tetapi kita tidak menghabiskannya. Nah, adik-adik, kerelaan untuk berkorban seperti yang dilakukan Tuhan Yesus patut kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita rela mengorbankan kesenangan kita, milik kita, waktu kita. Kita tidak menjadi egois, mau menang sendiri, tetapi kita rela untuk mengorbankan kesenangan pribadi demi hal lain yang lebih penting. Kerelaan Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib kiranya membuat kita rela untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas pengajaran untuk rela berkorban bagi sesama, sehingga kami menjadi lebih baik lagi. Kiranya kami dapat menjadi pelaku dan pembawa firman-Mu bagi sesama kami Tuhan, karena firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, yang akan senantiasa menyertai kami. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampunkan dosa dan kesalahan kami Tuhan. Doa ini, syukur ini kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Yohanes 12 ayat 23b. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Gimana tadi? Sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Wah, pasti adik-adik sudah tahu kan ceritanya hari ini tadi. Tuhan Yesus baik banget sama kita adik-adik. Bahkan dia rela untuk berkorban dan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Ayo adik-adik. Yuk kita sama-sama belajar untuk rela dan mau berkorban. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, kita sekarang mau merespon firman Tuhan. Kita akan bernyanyi tanda paku di kaki dan tangan. Ikutin Mbak Arum dan Mbak Sari ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Kita nyanyikan lagi. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Saat ini kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan.
Persembahannya boleh dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan kepada mama papa ya, nanti akan digabungkan. Nah, sekarang kita akan bernyanyi, beri syukur untuk mengantar persembahan kita hari ini. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Mari kita membawa persembahan ini ke dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur untuk hari ini dan atas berkat yang Tuhan berikan pada hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami telah mengumpulkan dan memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan sehingga dapat memperluas kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur karena sampai hari ini Bapa, Engkau masih menjaga, menyertai, dan menjauhkan kami dari bencana alam dan wabah penyakit. Segala kebaikan-Mu sudah kami terima melalui orang di sekitar kami, orang tua kami, opa, oma, om, tante, pakde, bude, adik, dan kakak kami. Mereka juga dalam keadaan sehat. Dan kiranya mereka yang berbaring sakit, Yesus jamah angkat penyakitnya. Obat yang diminum, dokter perawat yang merawat juga Bapa sertai. Bapa yang di surga, sampai saat ini kami sudah beribadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Kerinduan kami untuk bisa beribadah bersama-sama, kiranya boleh terjadi. Menerima firman-Mu. Bapa, berkati ibadah online ini, dan buka hati kami, berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dan berakar, dan dapat melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami, doa yang jauh dari sempurna. Kiranya Engkau berkati permohonan kami. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sudah menyertai kami sepanjang ibadah hari ini. Terima kasih untuk firman yang telah kami terima. Kiranya kami dapat selalu menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih juga untuk guru sekolah minggu yang tetap semangat dan setia melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan dan kecukupan. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Pimpin kami, ya Tuhan, dalam kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, amin. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita menyanyikan Yesus disalib. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapus.
Sekarang ibadah kita sudah selesai adik-adik. Tapi jangan lupa ya, setelah ini akan ada aktivitas. Sampai bertemu lagi ya adik-adik di ibadah YouTube minggu depan. Stay healthy, stay safe, stay happy, and stay at home. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. adik-adik, selamat hari Minggu. Pada aktivitas kali ini akan dipimpin oleh Mbak Fani. Nah, tadi kan kita sudah mendengar firman Tuhan mengenai rela berkorban. Jadi, sekarang kita mau bikin salib 3 dimensi. Ini nanti bisa dipajang, bisa berdiri di meja, atau terserah, kalian mau taruh di kamar juga boleh. Nah, harapannya dengan melihat salib ini, kita bisa terus mencontoh Tuhan Yesus yang rela berkorban untuk menebus dosa kita, dan kita bisa melakukannya dengan cara menolong teman yang membutuhkan bantuan, atau juga berbagi mainan dengan adik. Nah, sekarang kita mau lihat alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat salib 3 dimensi. Ini dia alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, kertas persegi panjang. Yang kedua, kertas persegi. Yang ketiga, penggaris. Yang keempat, gunting. Kelima, pensil. Dan yang terakhir adalah lem kertas. Untuk kertas persegi panjang maupun kertas persegi, kalian boleh terserah mau berapa ukurannya. Yang penting lebarnya kertas persegi panjang sama dengan ukuran untuk panjang dan lebar di kertas persegi.